Ketika unit hadir, memang konsumen benar-benar tertunggak, baru nanti ketika unit penitipan, barulah kita dibayar sukses fee kita. Berarti dengan kata lain, Bapak berharap semoga makin banyak orang gagal bayar dong? Ya kira-kira begitu. Iya dong, kalau lancar semua bayar, Bapak mah nggak ada pekerjaan ini. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Warga plus 26. Password dipersulit. Dan ada apa sih? Hah? Ada apa sih? Enggak. Kan ada calon pemimpin. Kayaknya langkahnya tuh dipersulit. Oke, sekarang kita bacain aja email. Aduh, saya agak parno nih kalau ngelihat profile picture kayak begini nih. Profile picture ibu-ibu. @Ajeng Retno Ningtyas 5381. Pak Robis, kenapa tuh lapisan dinding bagian bawah di belakang kursi pengadu terkopek, Pak? Nggak ada duit buat ganti, Pak. Malu Pak sama yang buat aduan. Bentar ya, kok lengkap banget nih. Lapisan dinding bagian bawah di belakang kursi pengadu. Situ. Terkopek. Mana sih? Enggak ada. Bu. Di bagian bawah situ diperhatiin. Di belakang kursi bagian pengadu. Iya situ. Oh, ya Allah, Bu Ajeng. Ya, Bu Ajeng, makasih atas saran dan masukannya, Bu Ajeng ya. Kalau boleh, ntar Ibu Ajeng datang sini, Bu Ajeng perbaiki ya. Kan enak tuh, sama-sama menguntungkan tuh. Saya masalahnya ada solusinya, Bu Ajeng juga ada kerjaan jadinya, Bu Ajeng ya. Nih bagus Pak, ibu-ibunya gini kasih saran. Ya. Semua juga ada kasih saran, ibu-ibu mah bagus kasih saran. Bagus, ibu-ibu mah kasih saran. Diselipi makian. Sama sumpah serapah. Ibu-ibu. Ibu-ibu di plus 26. Plus 26. Ibu-ibu di plus 26. Takut nanti makin lebar lagi. Ya, Bu Ajeng, terima kasih Bu Ajeng atas saran dan masukannya. Nanti akan kami segera tindak lanjuti, Bu Ajeng ya. @Erika Nurmayanti CK4TW. Cek tahu. Apa sih CK4TW ini? Cek tahu. Erika Nurmayanti, cek tahu. Bang, tolong sampein sama ibu kantin kampus saya. Kalau goreng ayam jangan sambil nyanyi. Ayam gorengnya jadi becek banget. Erika. Yang pertama, saya kan nggak tahu kamu kampus di mana. Tolong sampein sama ibu kampus saya katanya. Saya kan nggak tahu Erika kamu kampus di mana. Goreng ayam jangan sambil nyanyi. Ayam gorengnya jadi becek. Apa korelasinya nyanyi dengan ayam jadi becek? Dari mana jalannya? Dari mana? Hah? Dari mana? Coba. Ayam goreng becek tuh gimana sih maksudnya? Ayam goreng kok bisa becek tuh gimana? Mungkin satunya lagi masak sop, Pak. Jadi lupa dimasukin ke sop kali ya. Enggak. Itu terlalu aman. Nyanyi ibu kantinnya, mungkin suara nyanyian tuh, gini mungkin suara nyanyiannya menyebabkan ayamnya ditiriskan hanya sebentar. Oh, iya. Langsung di ini, jadi minyaknya belum ditiriskan. Lebih aman ya itu ya. Lebih aman. Masa saya bilang ibunya nyanyi ayamnya orgasme. Lagi digoreng lagi. Tadinya kakinya gini jadi gini, jadi rapat. Kan ada kan kalau ikan tuh kalau digoreng dari yang lurus jadi bengkok kan, jadi kayak huruf C. Oh iya. Ada ayam juga kayak gitu. Dari begini jadi nutup kali, siapa tahu ya. @Lutfi2640. Pak Robis, izin promo UMKM dong. Boleh. Dari Lutfi nih UMKM-nya nih. Punya bapakku nih Pak Robis. Punya bapaknya. Warung mie ayam dan bakso Pak Tarno. Sulap apa jualan mie? Yang bener. Dibantu ya. Jadi apa ya? Prok ya. Warung mie ayam dan bakso Pak Tarno dengan aneka macam bakso. Iya dong, masa aneka macam mio? Dengan aneka macam bakso.
Lokasinya di daerah Desa Lemah Abang, Tanjung Brebes. Tepatnya depan Gang Nangka, dekat dengan Masjid Al-Munawaroh Lemah Abang. Terima kasih Pak Robis. Lutfi, setahu saya ya, Lemah Abang di Indonesia ini banyak ya. Nama jalan Lemah Abang, nama daerah. Ini Lemah Abang mana sih ini? Desa Lemah Abang, Tanjung Brebes itu di Brebes. Brebes. Oh, di Brebes. Di Oh. Desa Nangka, Pak. Nah, deket masjid, Pak, itu, Pak. Gang Nangka. Bukan Desa Nangka, Gang Nangka. Dan kamu menjelaskan seolah-olah kamu tahu gitu. Ini ada di komennya memang. Gang Nangka dekat dengan Masjid Al-Munawaroh, Lemah Abang. Ya, untuk warga Tanjung Brebes, itu kalau mau ngemil-ngemil sore atau makan siang atau sarapan mie ayam dan bakso, langsung datang ke tempatnya Warung Pak Tarno. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya, Pak Tarnonya tolong dibantu ya. Jadi apa? Jadi mie ayam ya. Jadi laku, mudah-mudahan laku ya Lutfi ya. Amin. Sampaikan salam ke Pak Tarno, ke Bapak ya Lutfi ya. Ini kayaknya sih hari ini nggak mau ngantor ya, kayaknya nggak usah ada aduan hari ini ya. Saya lagi lelah soalnya, weekend kemarin sih capek banget. Capek banget saya weekend kemarin nih. Aduh. Ada lagi dipaksa. Nomor antrian 1, 2, 6. Mohon ke counter 1. Silakan masuk. Selamat siang, Bang. Baris. Siang Pak, silakan duduk Pak. Silakan duduk. Waduh, kedatangan Eminem kita. Ada Eminem. Siang, Pak Robis. Siang Pak. Ada yang bisa dibantu Bapak? Dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya dengan Oh, oke. nggak, saya datang ke sini mau ketemu salah satu pegawai Bapak. Pegawai saya? Iya, Pegawai saya yang namanya siapa ya? namanya Deris. Deris. Heeh. Deris. Terkait utang piutang masalah angsuran motor. Oh, Iya, pengajuannya kan alamat sini atas namanya Deris. Apakah memang cuma alamat fiktif atau apa gitu loh? pengajuan alamatnya sini. Iya, Atas nama siapa tadi Pak? Boleh sekali lagi? Deris. Deris. Iya. Siapa? Hah? Pakai ngaku-ngaku nama-nama Deris? Hah? Motor lagi? Orang baru pada kerja berapa bulan juga udah berani-beraninya nyicil motor. Mohon maaf nih Pak, kalau boleh tahu ya. Ya. Tunggakannya berapa Pak? Tunggakannya sudah 3 jalan 4 bulan, Pak. 3 sampai 4 bulan? Iya, jalan 4 bulan. 3 jalan 4. 3 jalan 4. Iya. Bedanya dengan jalan 4 bulan apa Pak? 3 jalan 4 itu gimana maksudnya sih Kalau Pak? 3 jalan 4 tertunggak 3, mau masuk 4 bulan. Oh, tertunggaknya udah 3 bulan. Iya. Ini mau masuk 4, bulan keempat nih. Iya. Per bulannya mohon maaf berapa Pak? sekitar 780.000. 780.000. Perasaan gaji yang gua kasih gede. Kerja cuman pada seminggu 2 kali. Paling banyak. Bisa-bisanya nunggak. Malu ya, Pak ya? Hah? Malu ya? Malu sih enggak. Sakit hati. Marah boleh. Baru boleh. Dendam boleh. Fitnah jangan. Jangan. Pak, aduh, berarti Bapak ini Bapak yang punya ininya, yang punya motornya. Bukan, saya dari salah satu pegawai leasing Oh. yang dikuasakan untuk penagihan ke atas nama Deris ini. Oh. Selama ini cuma janji-janji bayar doang. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak dari pihak yang penagihnya. Iya, betul. Oh gitu. DC ya? Ya, jadi saya pihak ketiga jatuhnya, Pak. Oh pihak ketiga Iya. di-hire oleh perusahaannya. Iya. Oh DC nih, Deddy Corbuzier. Oh gitu. Aduh, gitu Pak ya? Aduh. Iya. Gimana nih Pak ya? Saya nyari siapa nih anak-anaknya ya? Kebetulan orangnya nggak ada Pak di sini Pak, yang atas nama itu Pak. Hamzah kali, Pak. Hamzah Deris. Hamzah Deris mungkin ya Pak. Kalau Hamzah Deris mungkin Pak. Mungkin Pak Hamzah Deris karena dulu memang dia nggak punya motor terus tiba-tiba punya motor. Tapi sekarang orangnya udah pindah keluar kota Pak. Udah nggak di sini lagi. Bisa jadi, Pak, kemungkinan nama lengkapnya ya itu. Hamzah Hamzah Deris. Deris. Ah, bentar Pak. Kalau nggak salah sih ya saya ya. Aduh, di mana fotonya ya? Ada fotonya kayaknya. Ah. Yang ini bukan Pak orangnya Pak. Ah, iya ini Pak, orangnya, Pak. Ah ini. Iya. Lah itu sekarang udah nggak kerja di sini atau gimana? Udah nggak kerja di sini. Ini udah di Sumatera sekarang, Pak. Ini nih.
Udah nggak di sini, Pak. Tuh, dulu sih sempat jadi employee of the month gitu, pekerja terbaik gitu. Udah nggak di sini, Pak. Kemarin, Pak, ada urusan mendadak, Pak. Makanya harus, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pergi dari kantor ini, Pak. Tiba-tiba ke Sumatera sana, Pak. Ya, selama ini nggak kasih tau Bapak kalau memang dia tuh sebenarnya ada tunggakan. Nggak pernah. Baik-baik aja. Keuangan bagus-bagus, katanya begitu. Nih orangnya, Pak. Aduh, Pak, mohon maaf nih, Pak, ya, sebelumnya, Pak, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Pak, ya. Biar Bapak tenang, kalem. Siap. Bapak minum dulu aja, ya. Oke. Kita minum dulu boleh, Pak, ya? Ini air putih, biar Bapak Boleh. tenang, gitu. Tapi saya seneng loh ditagih sama Bapak nih. Bapak nagihnya kalem, gitu. Nggak bentak-bentak, gitu loh, Pak. Ya artinya kan sekarang gini aja Pak, gitu loh. Kalau nama zaman kekerasan udah nggak zaman Pak. Kita lebih enak ngomong baik-baik, artinya secara persuasif, kita cari solusi yang terbaiknya seperti apa, kan gitu. Betul. Gitu loh. Karena kan gimana pun juga kan ketika haknya sudah diberikan, berarti kan tinggal kewajibannya. Betul. Haknya Gitu. sudah diberikan, berarti tinggal kewajibannya. Kewajibannya. Bener. Pak, atau mau gini aja, Pak, sekalian, kan berhubung orang yang nggak ada, Bapak bikin laporan aja nih, Pak, ke saya. Kan ini kan tempat pengaduan masyarakat nih, Pak. Boleh. Bapak kan masyarakat plus 26 juga. Siap. Nah, Bapak jadi mengadukan ke sini. Nanti biar saya tulis suratnya secara resmi, nanti saya kirimin ke Hamzah Deris. Ya, gimana? Boleh. Oke, nih. Namanya saya data ulang, Pak, ya, boleh, Siap, Pak, ya? siap. Namanya siapa, Pak? Nama saya JO aja, udah gitu aja. JOE. Bapak inisial OE, Pak, ya? Siap. OE, oke. Pekerjaan DC, ya? Siap. Jadi disingkat-singkat, ya? Nama OE pekerjaan DC, ya? OE DC, oke. Oke, angsuran motornya telat, ya? Sebenarnya salah yang angsuran motornya juga, ya? Nah, iya artinya kan kewajiban ya harus diselesaikan, utang tetap harus dibayar kan gitu. Motornya udah dikasih nih, Motor udah dikirim. dikasih haknya kan gitu. Waktu Betul. pengajuan motor baru Iya. diturunkan, artinya sudah oke membayar Iya. gitu loh. 1, 2, 3 bulan. Iya. Begitu masuk ke 4 lalai artinya. Oh, dia nggak bayar nih bulan keempatnya nih? Bukan bulan keempat, masuk 1 bulan belum dibayar. Oke. Bulan kedua dia juga tidak bayar. Masuk bulan ketiga kan artinya kan kita somasi dulu. Oh ya. Gitu loh. Kasih teguran secara tertulis Ya, dulu. betul. Menyatakan bahwa sudah 3 kali nih 3 tidak kali bayar belum loh. dibayar gitu loh. Makanya bulan keempat mau nggak mau harus didatengin. Iya, Karena betul. somasinya pun tak berbalas. Tidak ada kabar dari dia juga. Nggak direspon juga Betul. gitu. Makanya mau nggak mau harus Mau didatengin. nggak mau kita datengin, Pak. Nah, kalau misalkan gitu, kan kadang ada yang motornya ada yang tidak. Ya. Kalau motornya ada ya udah tinggal diambil aja. Ya kalau motornya ada ya tinggal kita bagaimana maunya konsumen, kita tanya ini mau dibayar atau Tidak. mau dikembalikan. Atau Kan mau begitu. dikembalikan. Artinya secara prosedur kan kalau sudah ada wan prestasi, kalau tidak sanggup ya dikembalikan. Secara baik-baik, kan begitu aja, Pak. Bener. One prestasi itu Ya, wan prestasi. dalam bahasa awamnya adalah orang yang terikat dalam perjanjian, dia tidak melaksanakan kewajibannya. Betul. Gitu. Betul. Canggih Bapak nih. Berarti Pak, misalkan nih, kalau motornya ada, Ya motornya ada ya. apa yang akan dilakukan oleh Bapak biasanya? Kalau saya sendiri, saya tawarkan dulu gimana ini mengenai pembayaran angsurannya. Ya udah Kalau dia Pak, mau bayar, oke, dia mau bayar 2 bulan ya, oke kita terima gitu loh. saat itu juga, hari itu juga. Saat itu juga, hari itu juga. Cuman kalau sudah di bawah penanganan saya, mau nggak mau, suka tidak suka, mau nggak mau, atas nama dengan unitnya kita kearahkan dulu ke kantor. Gitu loh. Supaya semua kalau di kantor kan jelas. Gitu loh. Maunya seperti apa. Kalau memang bilang, ya udah saya nggak sanggup pulangin, ya udah kita buat bukti serat terima kendaraan. Yang menyatakan memang saya sudah tidak sanggup lagi membayar, silakan unit kendaraannya dibawa oleh Bapak OE, yang menyerahkan adalah si konsumen yang gagal bayar ini. Iya, tapi kalau bicara penanganan saya, prosedurnya memang harus kita sama-sama ke kantor. Kecuali kalau memang di rumah, gitu loh. Karena kalau namanya di jalan kan etikanya nggak baik. Oh, Bapak nggak pernah tuh yang di jalan tiba-tiba, wow. Oh, bukan. Jadi kita di prinsipnya begini aja, Bang. Kita berhentikan, ya kita tanyakan kenapa belum ada pembayaran sampai saat ini. SOP dari kita adalah bagaimana caranya konsumen yang saat itu yang membawa unit atau si pembawa unit, gitu loh. Kita arahkan ke kantor cabang terdekat. Supaya ada kejelasannya seperti apa. Oke, disuruh menghadap lah gitu. Iya, kalau memang harus memang adanya
bicaranya bukan tarik-menarik artinya tidak bisa diselesaikan, tidak. Artinya dititip sementara. Oke, sampai ada pembayaran. berapapun itu. Berapapun itu. Tapi biasanya kalau sudah 3 bulan 4, mau nggak mau harus 3 bulannya harus diselesaikan. Baru unitnya dibawa kembali. Tapi biasanya jarak untuk didatengin, dipanggil itu biasanya kalau 3 bulan berturut-turut nggak bayar? Kalau 2 bulan juga biasanya udah datengin. Misalkan nih kan. Karena kan kalau saya sendiri kan eksternal. Iya, misalkan nih, ngambil tenor 35 kali, 3 Ya. tahun. Ya. Bulan 1 sampai bulan ke-13 mah aman, lancar terus. Ya. Nah, bulan ke-14, 15, nggak 16. bayar tuh. 16 nggak bayar, bisa didatengin? Bisa. Jadi kapanpun, kalau sebulan biasanya gimana? Sebulan juga kita datangi. Kalau mamanya dia mau bayar langsung by transfer, bisa. Atau kalau mamanya bilang, Bang, datang ke rumah ambil angsurannya. Kita ambil. Gitu, kita ambil angsurannya. Sebenarnya sesimpel itu ya? Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan kalau di lapangan di plus 26 nih kan ada yang sampai lagi di jalan dirampas kendaraannya. Ya, artinya gini, Bang. SOP sebenarnya kerja kalau namanya di lapangan itu kan, yang namanya dibilang debt collector itu, sebelum memberhentikan kendaraan paling tidak harus pengecekan dulu ke kantor apakah benar-benar unit ini aktif tertunggak atau tidak. Oke. Karena kan data di lapangan kan tidak selamanya update. Dalam kata arti begini, mamanya dia dilimpahkan data tanggal 10, tanggal 11 ketemu kita di lapangan. Nah, ternyata dia di tanggal 9 dia dibayar. Tapi data kan udah keburu masuk. Akhirnya kan mau nggak mau kita sekecil apapun cross check ke kantor. Betul. Sebelum berangkat ke lapangan nih. Iya, artinya sebelum kita ketemu unit. Ketika kita ketemu unit ya, konfirmasi unit yang kita ketemukan. Maksudnya punya leasing apa, terus nanti kita cek ke kantornya. Kalau dia bilang aktif Bang, tertunggak 3 bulan, baru bisa kita berhentikan. Itu pun berhentikannya dengan cara sopan pastinya. Ada attitude-nya gitu loh. Ya kalau selamat siang ya kita bilang selamat siang. Iya. Gitu. Nah, minta berhubung dengan selamat siang ini, selamat pagi ini, jam kerjanya ini kalau misalkan menagih itu ada jam kerjanya kah sesuai sebenarnya dari jam 9 sampai jam 5 sore atau? Kalau saya sendiri kan kembali lagi bahwa saya ini pihak ketiga. Kalau saya mulai kerja sih artinya tinggal tergantung bagaimana saya gitu loh. Karena yang ngatur jam kerja saya sendiri. Oh gitu. Cuma kalau terlepas data-data tanggal segini tanggal muda ya. Data-data baru. Kita pagi ya udah jalan lah Pak. Gitu. Kita cari. Oh itu diperhitungkan juga tuh tanggal tua, tanggal muda tuh. Ngaruhnya apa? Ya ngaruh lah Pak. Sekarang kalau kita jalannya tanggal 28 terus kita jalan pagi-pagi ngapain dong? Rata-rata tanggal 28 udah pada gajian. Udah pada bayar. Rata-rata ketemu unit yang kita ketemu rata-rata udah sudah bayar. dibayar. Gitu. Itulah yang kita tidak terupdate. Iya, terkecuali yang namanya statusnya WO. WO itu apa? WO itu kendaraan-kendaraan yang sudah tidak bayar di atas 1 tahun. Kenapa disebutnya WO? WO itu ada singkatannya nggak apa nggak? Ada sih, cuman ya saya pahami bahwa biasanya kan istilahnya udah WO aja nih. WO itu sudah tidak ada pembayaran di atas 1 tahun. Ibarat kata kalau lagi di aparat, maksudnya TO ya gitu ya? Ya, udah TO. Jadi memang udah satu ditarget lah nih. Kronologis alamat udah pindah. Konsumen dari awal perjanjian nomor telepon yang dicantumkan kita hubungi sudah tidak bisa kita hubungi. Karena unit kan benar-benar bergerak motor ini kemana aja dia berjalan. Gitu, ya. Aneh juga ya. Biasanya nih Pak, di mana sih tempat kerjanya Bapak ini? Kalau saya sih sekitaran di jalan raya kah atau di perumahan? Saya kah? di jalan raya. Jalan-jalan raya. Lah kok Bapak bisa tahu dia dari lewat jalan situ apa enggak? Ya, sekarang gini kita kerja di mana situ jalan rame, apa yang kita lihat prinsipnya kan ya itulah yang kita kerjakan, kita ketik segala macam karena kita punya data. Motor kan Pak, itu Pak, motor kan nggak cuma 3 Pak yang lewat Pak. Ada ratusan bahkan ribuan dalam sehari itu. Betul. Nah, terus gimana caranya? Pertama ya paling kita lihat nopol itu yang pasti. Gitu loh. Nopolnya yang kita ketik sesuai dengan data yang ada di handphone kita sesuai aplikasi yang kita punya. Berarti data dari kantor adalah jenis kendaraan, warna, nomor rangka, nomor mesin, dan nomor polisi untuk bagian luarnya lah yang bisa kelihatannya. Yang pastinya itu. Nopol. Pernah ada yang kelewat nggak Pak? Misalkan, maksudnya, itu, tapi dia udah ngacir. Kejar. Walaupun kita ketik udah lewat kira-kira sekitar 500 meter, tetap kita kejar.
Ya kita kejar seperti tadi saya bilang, kejar, ikutin di belakang, kita cek ke kantor, bahwasanya motor yang kita konfirmasi ini aktif tertunggak, barulah kita berhentikan. Ya sekarang kalau sudah bayar, kita berhentiin, pasti marah pasti dong. marah-marah gitu. Orang saya udah bayar kok Itu gitu. dia. Nah, tapi kan Pak, banyak nih tingkah laku nasabah untuk menutupi hal itu. Ganti plat nomor lah. Atau biasanya apa aja sih yang mereka lakukan tuh? Ditagih nggak mau bayar ke rumahnya, udah jelas-jelas. Telak nih kita datang ke rumahnya, ada unitnya, ada motor, tapi ada alasan apa gitu biasanya? Ya biasanya kalau udah 2 bulan, ketika kita datang dia bilang belum bisa bayar ya, artinya kemungkinan kalau itu masih atas nama, kita bisa pahami. Dasarnya bahwasanya janji tanggal, Bang habis bulannya saya bayar lagi nih, langsung saya bayar 2 bulan. Oke, nggak apa-apa. Selagi itu unitnya ada dan masih di alamat sesuai pengajuan. Unit diambil tuh? Enggak lah. Oh enggak. Gitu loh, enggak. Dia bilang, Bang, nanti akhir bulan ini deh saya bayar deh. Artinya JB kalau dibilang istilah kita janji bayar. Oh JB, janji bayar, janji bayar. Itu masih dikasih kesempatan? Masih kesempatan. Ketika bulan ketiga, selanjutnya? 4, ya mau nggak mau. Ya kita eksekusi dalam arti ini mau diteruskan atau enggak, masih punya etikat baik atau tidak. Gitu. Biasanya pada alasan apa? Tuh kan biasanya pada nggak mau tuh motornya ditarik. Ya ada aja Pak. Yang kadang-kadang kalau ibu yang kita hadapinnya bilangnya dari suami belum gajian, ada lagi yang dibilang saya kemarin lah anak sakit segala macam. Nah itu gimana menghadapinya? Cara menghadapinya? Ya kembali lagi tadi saya bilang kalau masih punya etikat baik, ya artinya masih kita beri toleransi gitu loh. Tapi kalau dari kantor mintanya gimana? Kalau dari kantor, kalau datang ke rumah, mau nggak mau, ya harus kita arahkan dulu ke kantor. Mau nggak mau harus di kantor. Kalau mau buat perjanjian seperti apa, monggo. Tapi kembali kan keputusan kan semua kan bukannya di saya pribadi di lapangan. Tapi berarti misalnya ini nggak ada ibu atau siapa lah gitu nggak mau bayar, ya udah ikut aja kita ke kantor. Kita ke kantor sama-sama. Walaupun unitnya nggak usah dibawa juga nggak apa-apa. Unit harus bawa Pak. Oh harus tetap sambil dibawa. Iya harus dibawa. Karena dasarnya kita kerja baru kita dibayarkan ketika unit hadir di kantor. Oh iya. Tapi kalau mau saya tanya, kan Bapak dari tadi bilang di kantor. Berarti Bapak ini masuk terdaftar sebagai karyawan di sebuah? Tidak, saya hanya pihak ketiga. Artinya saya sendiri apa dari? Sendiri. Cuman tadi kan ada kerjasama dengan PT yang ada MOU ke kantor itu tersebut. Nah, Bapak ini perorangan lah jatuhnya. Di-hire lah, outsource lah gitu pihak ketiga. Artinya di-hire nggak secara langsung. Artinya ketika nemu unit, bahwa biasanya datanya sudah dilimpahkan ke lapangan untuk pencarian. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak, gimana sih Pak? Bisa ketemu jenis pekerjaan ini di hidup Bapak tuh gitu? Kenapa bisa memilih ini gitu? Ya gimana sebenarnya... dulu agak kurang tertarik juga, cuman kesini-sini setelah saya pikir, aduh, kerja aja lah, jadi coba ini gitu loh. Ternyata ya artinya selagi kita masih mau usaha, selagi kita kerjanya benar, saya rasa ya lumayan lah kalau bicara kerja gitu loh. Walaupun kita nggak punya gaji ya. Oh, gitu. Komisi? Ya kita bicara success fee. Oh. Ketika unit hadir, memang konsumen benar-benar tertunggak. Baru nanti ketika unit penitipan, barulah kita dibayar sukses fee kita. Berarti dengan kata lain, Bapak berharap semoga makin banyak orang gagal bayar dong? Ya kira-kira begitu. Iya dong, kalau lancar semua bayar, Bapak mah nggak ada pekerjaan ini. Ya tapi bicara lagi, kembali lagi kan perorangan hidup, namanya hari-hari, bulan ke bulan kan orang nggak selalu mulus-mulus saja. Pasti ada aja, walaupun dia punya gaji semuanya contohnya. Gitu. Ada Pak, orang udah hidup baik, benar ada aja Pak, keceleknya mah Pak, ya, kesandungnya pasti. mah ada aja Pak. Kalau ini Pak, pernah nggak Pak, Bapak ada pengalaman ribut sama nasabah? Ya entah ribut, adu argumen, entah sampai adu fisik? Kalau adu argumen ya pernah menghadapi, tapi kalau sampai adu fisik, sebenarnya kita kalau di lapangan kalau bisa ya itu menghindari hal-hal seperti itu. Justru menghindari. Jangan, kalau artinya gini, ini kan ibaratnya utang piutang kan kata saya perdata. Jangan sampai artinya kita di lapangan kerja, jadinya nanti timbulnya pidana. Iya, itu yang kita hindari gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita punya keluarga gitu. Betul. Biasanya mereka kalau ngotot, kalau mereka yang memulai duluan, yang ngegas duluan, Bapak menghandle-nya bagaimana? Tenang aja, tetap tenang. Artinya kasih masukan, kasih obrolan yang artinya biar menenangkan dulu dikit dia, biar tenang. Artinya mau dia seperti apa, mau keras seperti apa, tetap kita harus lebih sabar dan persuasif menghadapi. Bapak bisa sesabar itu dan itu sepersuasif ini berarti pekerjaan ini udah lama?
Ya lumayan. Berapa lama? Kurang lebih saya dari 2015 ya. Sekarang 2023, 8 tahun. Kalau dibilang kerja di lapangan ini kan, kalau saya fase tingkatannya kedua. Yang pertama itu dari awal. Kalau yang pertama kerja di lapangan, artinya debt collector itu kan pertama kan masih zaman buku. Oh, buku ya? Buku dibuka ke bed, itu kan lebih sulit ya. Gitu loh. Buku panjang gitu ya? Ya, buku besar kayak buku kitab. Iya. Gitu loh. Baru nanti ke zaman yang namanya communicator. Iya, harusnya bisa masuk banyak jenis data-data Excel dari kantor. Artinya kita lebih dipermudah pekerjaannya. Gitu. Makanya, Bapak lihat di jalan tuh kita apa nggak pusing? Orang bisa kan karena terbiasa, Pak. Betul. Hari pertama ketika bekerja pasti gitu. Pasti pusing. Apa yang per hari pertama tuh? Ini apa kendalanya biasanya? Kendalanya pasti kita suka salah ketik. Salah ketik? Iya. Salah ketik itu salah ketik gimana? Contohnya begini, kalau di abjad akhir, di nopol itu kan biasanya ada akhirnya, kayak namanya SKO atau SK Queen, sama-sama bentuknya 0. Nah itu kan kadang-kadang itu O atau Queen kan kita yang harus tahu, gitu. Tapi kita tahu sendiri akhirnya, oh kalau O itu begini, kalau Queen itu begini. Gitu. No. Jadi kita udah paham, kalau lihat dari jauh, oh ini SK Queen gitu. Bukan SKO nih. Bukan. Gitu. Lama-lama jadi hafal huruf-huruf plat nomor ini gitu. Pasti, Pak. Pasti. Oh gitu. Tapi gini Pak, mau nanya sebenarnya, kualifikasinya seseorang atau kriteria ketika ingin menjadi debt collector tuh ada nggak sih sebenarnya atau? Ada. Apa? Ada Pak. Jadi sebelum kita, sekarang ini kan ada aturan baru dari OJK ya. Bahwasanya debt collector atau penagih utang harus dibekali sertifikasi yang namanya SPPI. Yang mana artinya itu adalah sertifikasi penagihan ya Indonesia. Nah, itu kita ketika ikut ujian kalau memang lulus barulah kita dapat kartu jadi dibekali oleh ilmu-ilmu kamu tuh menagih dasarnya ini. Ya. Gitu. Dia kalau tidak membayar, pasal yang bisa dikenakan ke dia adalah ini. Jadi dikasih tahu mengenai dasar-dasar hukum, dasar-dasar argumennya gitu. Bagaimana cara kita menghadapi konsumen. Batas-batas mana yang harus kita tidak boleh lewati. Kode etiknya lah gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Betul. Gitu. Betul. Oh gitu. Karena bagaimanapun kan sebenarnya yang didatang ini adalah yang bermasalah. Ya. Kalau yang lancar mah nggak mungkin didatengin kan? Nggak mungkin lah. Ya rata-rata gitu Pak kalau di plus 26. Yang utang lebih galak kan ya, biasanya begitu. Biasanya begitu ya? Giliran mau minjam atau pengajuan, mohon-mohon. Melas banget mukanya. Gitu baik banget ya. Ketika sudah diberikan haknya, kalau istilah saya bilang nggak Belgi nih. Apa tuh? Belaga gila. Belgi, belaga gila ya. Ada aja orang kayak gitu Pak ya? Ada aja orang-orang kayak gitu ya. Oh gitu. Tapi apakah harus berpenampilan garang, meyakinkan gitu? Juga. Oh enggak juga ya? Udah enggak zamannya kita nagih konsumen itu dengan cara kekerasan ataupun artinya mengintimidasi ya. Mengintimidasi udah enggak zaman lah ya? Zaman. Di zaman sekarang ini ngeri viral ya? Iya, itu. Kembali lagi. Nah, Bapak kan udah 8 tahun nih. Dalam 8 tahun itu ada pergeseran nggak Pak? Mungkin makin kesini makin enak menagihnya, orang-orangnya semakin ngerti ketika ditagih, ketimbang dulu waktu Bapak memulai. Sebenarnya kalau proses di lapangan, kalau saya sendiri hanya cara kerja saya aja lebih mudah. Kalau kita ketemu customer kan artinya masing-masing atau customer itu kan beda-beda. Gitu loh. Ada yang kadang-kadang marah-marah, ada yang artinya gini, bagaimana cara kita menegur konsumen pada saat kita mau memberhentikan konsumen, harus lebih sopan, attitude, baru kita berhentikan, kita ngobrol. Bisa sebagaimana mungkin bisa ngambil hatinya dia lah gitu. Biar kita sama-sama ke kantor. Itu aja sebenarnya. Pernah nggak Pak waktu nagih ternyata ini bukan orang, maksudnya bukan sipil, ternyata anggota gitu. Pernah nggak Bapak? Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu Pak, apa yang terjadi itu Pak? Kalau boleh tahu nih Pak, sejujur-jujurnya ya Pak ya. Kalau saya pernah berhentiin begitu pas kita berhentiin, Bang, informasi Bang, izin sebenarnya kita dari leasing gitu kan. Udah, jalan aja. Saya dari institusi ini. Oh ya siap. Artinya udah mau nggak mau ya kita lepas. Tapi sekecil apapun kita lapor ke kantor, Bang. Ternyata pemegang unit seorang anggota. Yang anggota nopol ini anggota.
saya lepas bang gitu loh. Artinya kita kan juga tidak mau berbenturan. Jadi biar kantor pun tahu, ini bukan yang nggak ditagih-tagih, Ya. ternyata ini loh Gitu gitu. loh. Tadi terkait data yang dikirim sama kantor bukan kita nggak mau eksekusi atau kita mau ngarahkan Sudah kantor. bisa eksekusi nih, makanya kita Iya. tahu siapa dia gitu. Betul. Nah juga terkadang kan sebenarnya yang kita berhentikan juga kadang bukan atas nama lagi. Udah beda-beda orang. Udah beda artinya pihak ketiga. Misalkan gini Pak, yang utang nih tadi si Hamzah Deris nih. Ya. Tiba-tiba dia punya saudara atau teman atau kenalan yang anggota. Ya. Dia udah tahu nih dia nunggak 3 bulan, 4 bulan, pasti akan ditungguin di santornya. Dia suruh nih, pakai dulu ya motor gua, 2 bulan. Lu yang pakai. Ketika datang, ternyata apa? Ada. Saya nih, motornya saya beli kemana gini-gini. Ah itu apa yang akan... Ya sekarang kalau kita bicara bang, kalau bicara abang beli, gitu loh. Beli kan artinya kan tanpa sepengetahuan kita dan beli unit ini kan sebenarnya unit ini masih dalam tahap angsuran. Betul. Apapun itu alasan sebenarnya tidak bisa dipindah tangan kan. Enggak dipindahkan, cuman biar nanti ketika disurvei oleh abang, oh ternyata yang punya ini nih Nggak anggota. bisa kan data kita lengkap, Pak. Data kita kan bahwasanya kan oh ya ini warga sipil. Karena gini kalau Yang waktu tadi itu misalkan yang laporan ke kantor ternyata dia anggota, kan datanya lengkap juga berarti di kantor. betul, tapi kita kan nggak bisa berhentiin ini siapa atau siapa gitu loh. Maaf aja bisa kadang-kadang gini unit dari atas nama pada saat pengajuan tidak mampu bayar, satu alamat pindah. Gitu loh. Alamat sudah pindah, unit dipindah tangankan ke pihak lain. Entah itu caranya digade atau Overkredit. tidak gade. Oh gadai, ya Gitu loh. gadai bisa jadi. Gadai istilahnya sita jamin. Ya. Atau beli putus. Atau dibilang extend only. Tanpa BPKB. Tanpa Karena memang BPKB. tidak lunas angsurannya. Karena memang masih ada angsuran di pihak kantor kita. Tapi kalau abang sendiri pernah nggak abang nyicil motor? Saya pernah nyicil. Gimana? Lah, kalau bicara nyicil kan kita kan kewajiban ya. Sampai saat kemarin saya lunas. Sampai saat kita terakhir tinggal 1 bulan pun sampai ditawarin lagi. Karena dilihat kan kronologi pembayaran bagus. Tidak pernah ada cacat lah ya istilahnya gitu ya. gitu Nggak pernah loh. ada merah raportnya Ya, gitu. Mau lagi nggak gitu iya, malah mau top up lagi nggak? Terkadang kan saya kan udahlah nggak usah gitu loh. Yang penting udah lunas, mau BPKB keluar ya udah. Kalau misalkan kan kita nggak tahu namanya hidup ya. Abang menyicil niatnya kan membayar, tapi Ya. ternyata ada suatu hal peristiwa, entah itu ada sakit atau berita kedukaan atau kemalangan yang menyebabkan alokasi dananya diambil, jadi sehingga mau tidak mau macet. Ya. Nanti itu abang berarti akan ditagih dengan teman-teman dong berarti. Kalau saya langsung datang menghadap ke pimpinan. Oh. Rata-rata kolektor yang datang ke rumah pun pasti udah paham dan kenal kita. Karena kita kan pastinya kredit motor kan di wilayah Tempat tinggal, KTP, domisili. Iya. Jadi nanti akan bilang ya, saya lagi ada Udah kemalangan. nanti gampang saya bayar nanti gitu loh. Oh. Kalau enggak bang, bos gini nih, nanti saya hadapin si bos ketemu. Nanti saya minta tenggang waktu gitu loh. Karena kemarin saya lagi mengalami kedukaan atau apa gitu. Sebenarnya simpel aja sih bang. Apa? Ketika kita ngomongnya nunggak 1 bulan, memang kita ada keperluan karena anak sakit. Begitu di bulan menginjak kedua, kalau bisa kita nggak bayar 2, minimal masuk 1 angsuran dulu. Biar terlihat niat baiknya. Iya, etikat baiknya terlihat bahwasanya ini korporatif masih mau melanjutkan gitu loh. Nggak apa-apa lah ternyata selama ini jadi -1, maksudnya dalam Ya, artian nggak apa-apa. kurang 1 terus, kurang 1 ya nggak apa, tapi dibayar-bayar terus Ya, gitu. sebenarnya menghindari kembali lagi artinya berhubungan nanti atau ketemu kita di lapangan. Ketika sampai dengan 3 bulan otomatis kan itu kan data dilimpahkan. Ya. Gitu loh. Kalau proses seperti apa, ada kronologi seperti apa, hanya kantor yang tahu. Ya kan ternyata bener. Tapi kalau ini kocak juga nih. Kalau motor udah dimodif-modif sama anak muda nih, kan yang beli atas nama orang tuanya, Ya. dipakai sama anaknya yang bisa lah kita taruhlah SMP, SMA, oh dimodif-modif jadi motor balap, jadi motor, itu masih bisa dikenali Pak motornya? Masih bisa, selagi masih nopolnya benar. Kalau nopolnya udah nggak benar atau dipalsukan, artinya karena kita udah hari-hari tahu, tahun keluaran motor, dari bulan Januari ke bulan Februari itu Ada ganti tipe apa aja bukan gitu. tipe apa aja, artinya abjad terakhir itu kita hafal. Oh, misalkan berarti nih Pak, nomor-nomor yang tidak nopol, yang tidak pilih, bukan nopil, itu biasanya ada kode-kodenya apa tuh Pak? Misalkan bulan Januari, Februari itu biasanya kode-kodenya? Seumpamanya kalau contohnya ya 2018 bit. 2018 bit kalau di bulan-bulan Januari dia turun motornya,
Berarti itu sekitar belakangnya kalau di Depok, contohnya Eka Queen, EKO dari EKA, EKB. Oh, Eka. Kasih. Ya, Dua pertamanya Eka. Eka itu berarti 2018 sampai dengan EM. Itu biasanya di akhir udah menjelang akhir-akhir tahun. Artinya mau bulan 8 kah, 9, 10 gitu sampai dengan 12. Nah, ketika kita lihat ini motor tahun 2013 fisiknya. Tapi kok pakai plat nomornya plat nomor 2018. Ah, sudah patut diduga nih. Nah, ini artinya kan indikasinya wah ini kenapa dipalsukan. Nah, kalau kayak begitu ya mau nggak mau kita kejar, kita berhentikan, kita tanya. Ini plat aslinya kemana? Oh gitu. Jadi banyak ini juga ya, pengetahuan, maksudnya keahlian baru mengenai si Nopol itu. Untuk mengidentifikasi gitu. Dan terkait angka juga pengaruh. Kalau kayak contohnya B-nya Depok contohnya. Kalau B Depoknya B4579 namanya Eka Queen, itu jelas-jelasan palsu. Harusnya memang apa? Harusnya kepala 3. Oh, untuk wilayah sana tuh awalannya 3. Ya, B3 itu di atas motor 2011 ke atas. Kalau 2011 2010 ke bawah itu kepala 6. B6 sekian contohnya gitu. Oh, berarti Bapak canggih juga untuk mengetahui sistematika susunan formasi plat nomor ini ya. Harus tahu. Ini palsu, ini apa. Jadi ketahuan ya. Ya bisa dibilang imbang-imbang sama lantas lah gitu ya. Kurang lebih. Untuk mengidentifikasi si plat ini ya. Ada indikasi palsu kah gitu. Oh gitu. Itu tadi buat yang si anak-anak muda yang ketika motor-motor dimodif gitu ya. Tapi ada nggak yang pernah luput dari pandangan karena dia telah motor dimodif, plat nomornya diganti udah sama dia. Jadi nggak dicek dari kantor, ini mana motornya kok nggak ada ya gitu. Tetap aja dari fisik kan kita paham. Mau dimodif apapun, tapi pasti ada bagian-bagian yang belum tentu, yang tidak bisa dirubah. Itu aja. Ya, misalkan dari body-bodinya. Paling kalau mamanya modif kan paling mereka peleknya diganti jari-jari lah, knalpotnya lah, warna gitu cat. loh. Warna cat, gitu loh. Untuk bentuk body akan Dan tetap. kita tetap punya aplikasi Samsat. Oh. Kita juga punya itu. Iya. Untuk pengecekan sebenarnya motor itu warnanya apa sih? Iya, alamatnya di mana? Kalau alamat nggak ada, hanya jenis motor, terus warna motor, tahun keluaran. Ketika beda ya kita coba berhentikan dulu. Oh gitu. Nah, ini mungkin Bang ada pertanyaan sedikit mungkin ini ya. Sampai kapan memang mau bekerja dalam dunia seperti ini? Kira-kira adakah nanti kayaknya udah sekian tahun lagi udah gitu. Pengen sih cepet ya. Maksudnya kita cari ada rencana sih untuk mengusaha sendiri gitu loh. Tapi kembali lagi kan kita buka usaha kan harus perlu modal. Betul. Jadi setidaknya yang mengumpulkannya dari sini dulu lah gitu. Pelan-pelan lah gitu loh. Kalau boleh tahu nih, dapat komisi success fee-nya itu berapa sih? Masing-masing leasing beda-beda. Oke, beda-beda. Nah, sebulan ya, dalam sebulan Abang bisa mendapatkan penghasilan berapa? Kalau hitungan bulanan, karena memang tiap bulan beda-beda Bang ya. Tergantung kita dapat unitnya aja. Mamanya dalam satu bulan ini kita dapat unit contohnya 15 motor. Kira-kira sekitar, kalau bicara bersihnya kita terima 6 juta. 6 juta. Bahkan lebih. Maksudnya bersih ini dalam arti udah ya kita hari-hari pulang. Maksudnya hari-hari itu berarti kan ongkos bensin, ongkos nongkrong, nunggu, misalkan yang merokok-merokok, yang ngopi-ngopi, yang jajan, makan siang gitu. Bersih-bersihnya bisa dalam 15 motor itu 6 jutaan lah. 6 jutaan. Seburuk-buruknya. Ya, seburuk-buruknya. Tapi 15 itu seburuk-buruknya atau biasanya lebih banyak? Bisa lebih banyak. Lebih sedikit dari 15? Bisa lebih sedikit. 6 juta. Ya oke juga sih. Teman saya capek kuliah S1, kerja di daerah pusat kota, pakai lanyard keren-keren, gajinya 4 juta, Bang. Tapi kan kembali kan, kalau kita kerja kan kerja lepas. Iya. Artinya kita tidak dijamin baik itu asuransi atau BPJS. Karena itu kan kita bayar sendiri. Itu kerja gitu, ditanya kerja di mana, di pusat kota gitu, pakai lanyard begitu, ada masuk kantor ngetep begitu, pakai rapi. 4 juta juga Bang gajinya. Bingung masih oke Abang kayaknya 6.000. Itu 6.000 itu penghasilan yang bisa dihitung yang kecil loh. 6.000-nya kan.
6 jutanya itu sebenarnya bisa lebih gede kan? Bisa Ini diambil kemungkinan terburuknya kan? Iya. Yang 6.000 itu. Iya. Oh gitu. Nah? Pernah nggak? Nggak ada. Kalau bicara kerja, ya pastilah dalam 1 bulan ya kan nggak mungkin setiap hari kita dapat. Misalnya nggak ada, bukan gini. Bukan nggak ada karena pada rajin bayar. Disuruh nyari, tapi emang nggak dapat. Kalau selagi kita mau keluar, kalau kita orang lapangan, ya pasti dapat aja, Bang. Ah, gitu ya. Kan kita kerjakan by data, sementara data yang kita pegang kan all leasing. All leasing. Ya, Jadi semua memang leasing. segitu banyak kemungkinannya gitu. Iya. Masa sih nggak ada yang dapat Iya. gitu. Betul. Oh, bukan hanya dari leasing tertentu Nggak. aja. Jadi saya kalau bicara di lapangan, kita pegang all leasing. Berarti kemungkinan bisa mungkin gini dong. Saya punya motor yang menunggak nih. Bisa dalam sebulan itu ditagih oleh 4 orang yang berbeda. Bisa kalau dalam 4 bulan itu dia tertunggak selama 4 bulan juga. Misalkan nih, pertama ketemu abang. Iya bang, nanti deh bang, sebelum gajian, tapi akhir bulannya bisa bayar ya. Oke, abang bilang, udah dilepas gitu. Ntar ketemu lagi sama orang lain. Jadi dasarnya kalau kunjungan ke rumah, ada bagian-bagiannya di kolektor internal namanya kan. Dia bekerja langsung sama pihak kantor dan dia Oh, maksud saya ketemu di jalan ini. Kalau saya ketemu di jalan, pasti sudah kronologi di atas 3 bulan. Oh, makanya turun ke jalan. Turun ke jalan. Jadi udah orang-orang nggak bisa diselamatin ya. Terlepas itu masih alamatnya di alamat yang sama, masih pemegang unit juga Yang sama. Tapi ketika ada one prestasi, ya kita arahkan ke kantor terdekat. Supaya begini, ke 3 bulan ini kan mau nggak mau kan ketika sudah proses penanganan saya kan mau nggak mau harus dibayar 3 bulannya. Ya. Supaya normal kembali. Pun request dari kantor nggak mau narik unit, maunya dibayar. Bukan mau unit kan gitu ya. Kalau dari kantor kan. Kantor maunya tetap dibayar. Dibayar angsuran aja, bukan tertunggaknya. nggak mau ngambil unit, nggak mau gitu kan. Iya, tapi kembali kan ada juga konsumen yang memang sudah tidak mampu tapi tidak mau ngulangin. Ada yang begitu. Masih aja mau make. Bayarnya gitu nggak loh. mau. Nggak mau. Ya ada yang kooperatif, ada juga yang enggak. Ada juga yang kadang-kadang, ya nih bang, saya juga sebenarnya mau pulangin ya. Kalau mau pulangin kita sama-sama ke kantor. Gitu loh. Jangan sampai artinya gini kalau kita ketemu, maaf, kita kan nggak tahu namanya di lapangan oknum. Jangan sampai ketemu oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Tiba-tiba menarik unit di jalanan. Begitu 1-2 hari konsumen menanyakan di kantor, unitnya ternyata tidak ada. Itu yang kita hindari. Ada modus seperti itu? Ada aja. Berpura-pura jadi DC? Ada. Ada ya? Ada. Berarti dia dapat bocoran data dari teman-temannya nih? Bukan, artinya sekarang kan aplikasi kita tinggal download, terus kita berhubungan dengan admin aplikasi tersebut. Nanya, Kita berlangganan, seolah-olah kita yang... karena kita bayar bang. Ya. Kalau bicara aplikasi, si pemilik aplikasi mau Yumatel bener atau enggak, artinya gue jualan. Jual data. Gue jualan data Jual nih, data. gitu. Terserah lu mau Iya. apa. Pokoknya Ada juga yang pernah kasus seperti itu. Bilangnya si owner, udah saya udah ditarik tuh motornya sama si Anu. Ada. Ternyata loh nggak ada, itu bukan dari kami gitu. Datangin dari internal, nanyain, mau belum bayar? Loh, saya udah pulangin. Kan gue saya diberhentiin di jalan. Ini suratnya. Pasti cek, ternyata ya surat yang diberikan itu palsu. Gini deh bang, berarti ini saya perlu nanya saran dari abang nih. Saran buat si nasabah ini mengenai tips dan trik ataupun buat nasabah yang nunggak nih. Jadi kalau saran saya untuk nasabah yang nunggak, Oke. kalau memang sudah tidak mampu membayar, Oke. kembalikan langsung ke kantor. Oke. Dan bila mana ditemukan di jalan oleh debt collector ataupun matalang, kalau bisa nanti penyerahan unitnya bukan di jalanan, tapi di kantor. Oke. Supaya jelas, satu, si konsumen jangan sampai namanya jelek di BI checkingnya. Sementara pihak kantor juga tidak merasa dirugikan karena unitnya tidak sampai di kantor. Itu yang kita hindari. Dan sekarang BPKB di kantor tanpa ada unit kan tidak berarti apa-apa. Betul. Ya hanya buku aja gitu. Orang nggak ada unitnya. Iya. Tapi kalau unit, kita kemana aja gadein 3 juta kayak Masih ada yang nampung. masih ada yang mau. Beli STNK unit deh, masih ada yang mau. Masih ada yang mau. Nah, itu. Oh gitu. Oke. Itu tadi buat si nasabah tuh ya. Nah, kalau untuk nasabah dalam mengidentifikasi perwakilan-perwakilan dari pihak leasing nih, biar gak ketipu oleh oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai... Tanya identitasnya dulu.
biasanya mereka dibekali surat Surat kuasa atau surat dari PT, karena kan yang namanya membayar pihak material atau debt collector itu adalah pihak PT. Tapi kan tadi udah bilang suratnya ternyata palsu. Nah, untuk mengidentifikasi ini palsu atau asli? Kalau mereka bilang dari PTA, berarti mereka punya atau dibekali surat BSTK. BSTK itu bukti serah terima kendaraan. Oke. Gitu loh. Nah, itu kan kalau mamanya mereka dari PTA, ya berarti ada logonya. Ada logo PT-nya. Ada nomor telepon PT-nya. Lebih baik ditelepon saja dulu. Ya kalau memang mau ditelepon, telepon dulu. Tapi sebenarnya kalau kita simple aja sebenarnya. Ikut kami aja ke kantor. Nah, kalau yang benar-benar mah udah nggak akan ada serah terima di jalanan atau di rumah. Ya. Ikut ke kantor aja. Kantor. Kita serah terima di sana gitu. Ya. Biasanya kalau kantor pasti kan otomatis kan BSTK-nya asli. Ada nama cabangnya, ada registrasi nomornya. Berarti ketika dia ngotot untuk serah terima di rumah, serah terima di jalan, itu patut diduga kayaknya oknum nih. Ya, artinya yuk punya identitas ada SPPI-nya. Kalau ada ya unjukin. Tapi kebanyakan kan konsumen kan tanya identitas. Kita kasih. Kalau kita artinya merasa kerja benar, kenapa mesti kita takut kasih kita identitas kita? Itu aja. Ada surat kuasa dari PT. Gitu. Berarti gitu ya, kalau dia maksudnya ngotot di jalan harus diserahkan juga tanda tangan BSTK. BSTK itu harus ditanda tangan di pinggir jalan gitu, jangan mau. Ya. Jangan mau, ayo di kantor aja. Lebih baik di kantor. Ya udah saya serahin, tapi saya serahinnya di kantor gitu. Ya. Gitu ya, itu ya salah satu tipsnya gitulah buat si warga-warga plus 26 ini biar jangan kecelek di lapangan gitu ya. Jangan sampai nanti di lapangan jadi kisruh ya, artinya narik unit tapi tidak sampai di kantor. Jadi alangkah baiknya ya kooperatif aja lah. Sama-sama kita ke kantor, baik mau itu dibayar ataupun memang mau diserahkan, sebaiknya ke kantor. Supaya jelas. Supaya jelas ya. Iya. Ini nanti akan saya infokan, Bang. Terima kasih atas infonya. Saya infoin ke teman saya tadi si tolong Hamzah Deris untuk mengenai hal-hal yang telah diberitahukan oleh Abang tadi gitu. Jadi untuk dia membayar angsurannya, ya memang kan rencananya ataupun niatnya kan mau membayar angsuran, bukan untuk membawa lari ataupun menghilangkan atau menggelapkan itu kendaraan atau unit kan. Tolonglah dibayar gitu. Kalau sudah tidak sanggup, silakan kembalikan aja ke kantor kalau memang tidak sanggup. Jangan harus kucing-kucingan nyari-nyari gitu ya. Mantap banget nih Bang Jo, profesi ini. Ya mudah-mudahan Bang juga tetap melaksanakan profesinya sesuai dengan SOP yang tadi sudah diamini, dilaksanakan sebelum-sebelumnya dengan santun, dengan humanis gitu, tanpa harus meledak-ledak, menggertak-gertak gitu ya. Jadi semua juga yang menagih enak, yang ditagih juga enak. Gitu. Oke. Kalau begitu Bang Jo, terima kasih. Nanti laporan Abang ini akan saya masukkan ke teman saya di divisi solusi sehingga nanti langsung di follow up ke Hamzah dari sini ya. Ke Hamzah itu dulu saya tunjukin fotonya Hamzah dari sini. Oke, kalau begitu Bang Jo, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Siap. Mari. Gitu enak. Nggak usah datang marah-marah. Ini ngomongin siapa sih, Pak? Ya, misalkan ada yang nagih. Datang marah-marah gitu tanpa tahu apa duduk perkaranya. Iya.